warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Khairunisa Yudiati. Saya akan membahas tentang teori George Fraser. Berikut adalah penjelasannya. Jangan lupa disimak. James George Fraser. Ia dilahirkan pada hari tahun baru 1854 di Glasgow, Skotlandia. Fraser ini dibesarkan dalam keluarga Presbyterian Skotlandia yang taat dan keras. George ini menganut ide dan metode-metode yang diterapkan oleh Taylor. Kemudian, dia mengerahkan seluruh perhatiannya ke bidang penelitian dan antropologi hingga pada akhirnya mampu mengemukakan satu teori animistik dalam versinya sendiri. Karyanya yang terkenal adalah The Golden Books. Ia mendapatkan beasiswa di Universitas Cambridge. Kemudian, dia kembali sibuk untuk mendalami minat pertamanya yaitu sastra klasik. Ia menulis tentang Plato dan mulai menerjemahkan karya-karya Pausanias, seorang pengembara Yunani kuno di abad kedua sebelum Masehi. Pausanias menyusun catatan yang sangat kaya dengan legenda-legenda, cerita rakyat, dan adat istiadat Yunani kuno. Ini akan sangat bermanfaat bagi kajian-kajian Fraser selanjutnya tentang agama-agama. Nah, ketika Fraser mulai menerjemahkan karya Pausanias, secara tak terduga, dia mengalami dua peristiwa yang kemudian mengubah cara berpikir dan karirnya. Suatu hari, saat dalam perjalanan, seorang teman Fraser memberikan sebuah salinan buku Primitive Culture. Saat membaca buku tersebut, dia sangat tertarik dengan pemaparan Taylor tentang animisme dan arti penting animisme bagi masyarakat primitif. Dan pada tahun 1883, saat pertama kali mengenal karya Taylor, Fraser telah bertemu dengan William Robertson Smith, seorang sarjana Injil berkebangsaan Skotlandia, kenamaan yang cukup kontroversial. Nah, di sini Smith menjadi penasehat sekaligus teman akrab Fraser. Karya Fraser yang terkenal adalah The Golden Books. Latar belakang The Golden Books ini merupakan tema sentral dalam buku The Golden Books adalah magis dan agama. Menurut Fraser, masyarakat primitif dulu sebelum prasejarah pada zaman masa masyarakat primitif itu, kehidupan manusia itu entah yang hidup di hutan ataupun dimanapun sama-sama tertumpu pada perjuangan untuk tetap hidup. Para pemburu butuh binatang untuk dimakan dan petani membutuhkan cahaya matahari dan hujan yang cukup untuk tanaman mereka. Akan tetapi, di saat kondisi alam tidak berjalan sesuai dengan harapan mereka, masyarakat primitif itu akan berpikir dan berusaha apa saja agar bisa memahami alam dan berupaya untuk mengubahnya. Nah, di sini menurut Fraser, masyarakat primitif pada zamannya itu bertahan hidup dengan berkeyakinan adanya magis dan agama. Jalan pertama yang mereka tempuh adalah magis. Sebutan utuhnya yang diberikan oleh Fraser adalah sympathetic magic, karena masyarakat primitif itu beranggapan bahwa alam bekerja dengan rasa simpati atau pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Nah, dalam ungkapan yang hampir sama dengan yang ditawarkan Taylor, Fraser menjelaskan bahwa masyarakat itu liar, sama seperti Taylor. Dia mengalamatkan kata ini kepada masyarakat prasejarah
selalu mengira bahwa ketika dua hal secara mental bisa digabungkan, hal-hal yang muncul secara simpati ke dalam pikiran, maka mereka itu merasa harus menghubungkannya dengan dunia luar yang nyata atau non-mental. Nah, hubungan-hubungan mental ini mencerminkan hubungan-hubungan fisik pada masyarakat primitif pada zamannya. Nah, nah, mages ini terjadi berdasarkan asumsi bahwa ritual yang dilakukan secara tepat yang berakibat akan menimbulkan atau akan terwujud seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut secara instan, secara tiba-tiba. Nah, orang-orang yang menguasai magis akan menjadi kepala kampung atau raja. Jadi magis itu dibangun berdasarkan asumsi bahwa ketika satu ritual atau perbuatan dilakukan secara tepat, maka akibat yang akan dimunculkannya juga pasti akan terwujud seperti yang diharapkan. Nah, keyakinan yang melandasi setiap ritual menjadi bukti bahwa masyarakat primitif ini telah memiliki sejenis pengetahuan yang berlaku di kalangan mereka. Mereka telah menerapkan hukum-hukum tentang cara kerja alam dan berusaha untuk mengontrolnya. Menurut Fraser, magis ini memiliki kekuatan sosial yang lebih kuat. Contoh magisnya itu seperti seorang petani di Rusia pada zaman dahulu itu mengalirkan air pada satu sekat kain di musim kemarau sambil membayangkan tetesan pada sekat tersebut mirip dengan tetesan hujan. Nah, maka tetesan seperti itu akan memaksa hujan turun dari langit. Mereka itu meyakininya dan membayangkan tetesan air itu mirip dengan tetesan hujan. Dan secara tidak langsung mereka itu menginginkan hujan secara langsung datang untuk memaksa hujan dari langit walaupun itu dalam kondisi musim kemarau. Kemudian selang beberapa waktu, pemikiran yang lebih tajam dan lebih kritis dalam masyarakat primitif ini akhirnya mendapatkan kesimpulan yang lebih maju bahwa magis ini pada dasarnya adalah isapan jempol belaka. Para ahli magis ini mungkin bisa menjelaskan beberapa kekeliruan yang terjadi atau bahkan bisa menyalahkan diri sendiri. Karena di saat magis telah mengalami kemunduran, itu datanglah agama untuk menggantikan posisi magis. Agama memilih jalan yang agak berbeda dengan apa yang ditempuh magis. Di sini kita mungkin akan teringat I.B. Taylor. Setelah agama didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap kekuatan spiritual, dia kemudian berkesimpulan bahwa secara umum agama itu mirip dengan magis. Karena kedua sama-sama didirikan di atas gabungan ide-ide yang tidak kritis dan irasional. Nah, Fraser ini sangat puas dengan definisi agama yang diberikan Taylor, tapi dia lebih tertarik pada masalah perbedaan antara agama dan magis bukan dari segi persamaan yang dimiliki keduanya. Dalam prinsip-prinsip magis ini tentang imitasi dan kontak, orang beragama mengklaim bahwa kekuatan nyata di balik alam semesta sama sekali bukan prinsip, tapi kekuatan itu berbentuk pribadi, sesuai supernatural dan disebut Tuhan. Jadi, manakala seorang yang murni beragama ingin mengendalikan atau merubah kekuatan alam, yang semestinya dia lakukan bukan merapalkan mantra-mantra magis, melainkan dengan berdoa dan memohon kepada dewa-dewi yang mereka yakini. Dan seolah-olah itu mereka berhubungan dengan manusia, meminta kemurahan hatinya, memohon pertolongan atau menuntut balas, bersumpah akan selalu mencintai, setia dan patuh kepadanya. Semua ini sangat penting karena pada akhirnya Tuhan itu sendirilah yang mengatur alam.
Dan bagi Fraser ini, kepercayaan terhadap kekuatan supernatural dan usaha-usaha manusia untuk memperoleh pertolongannya dengan cara berdoa atau melakukan ritual-ritual lain telah membebaskan pikiran manusia dari belenggu keyakinan magis dan membawanya kepada keyakinan keagamaan. Agama itu mengakui bahwa alam itu berada di bawah kekuasaan dewa-dewi yang mengatur kekuatan alam. Agama itu sangat berbeda dengan magis. Nah, dengan kedatangan agama, menurut Fraser itu akan muncul perubahan-perubahan dalam masyarakat yang secara tidak langsung maupun langsung berkaitan dengan kedatangan agama tersebut. Secara bertahap itu, kekuasaan para pemilik magis ini beralih ke tangan para pendeta yang kekuasaannya terletak pada tipe kepercayaan yang baru datang ini, khususnya kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka mengaku memiliki dimensi ketuhanan dalam diri mereka. Raja-raja yang mengaku memiliki sifat ketuhanan ini adalah satu keniscayaan dalam era agama-agama. Sebagaimana orang-orang mengaku menguasai magis ini di zaman magis juga menjadi panutan atau raja. Walaupun kita tidak bisa menganggap masa transisi antara kedua masa ini terjadi dengan cepat dan mendadak. Nah, Fraser ini mengingatkan kita bahwa evolusi kebudayaan berlangsung perlahan-lahan dan tidak secara langsung merata di setiap masa. Nah, biasanya orang-orang primitif ini menggabungkan dua sistem tersebut, yaitu magis dan agama. Sekalipun mereka mempercayai dewa, mereka masih menyisihkan tempat bagi kepercayaan magis ini. Terbukti dengan seringnya mereka menggunakan pendekatan-pendekatan magis terhadap dewa-dewa untuk mencoba atau memaksa para dewa memenuhi hal-hal yang diinginkan manusia secara cepat. Nah, Fraser ini menemukan agama dan magis seringkali dicampur adukan dalam berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Contohnya itu ibadah seksual atau ritual prostitution. Fraser ini mengatakan bahwa masyarakat primitif percaya bahwa jika hubungan seksual merupakan proses reproduksi manusia, maka hubungan seksual yang dilakukan di rumah dewa atau berdasarkan prinsip imitasi akan mendorong dewa langit dan dewa bumi melakukan hal serupa, sehingga hujan akan turun dan tanaman akan tumbuh di musim yang akan datang. Fraser juga mencontohkan sebagaimana masyarakat Afrika tidak mengizinkan raja mereka keluar dari istana. Karena seluruh gerakan tubuhnya akan berpengaruh pada cuaca. Oleh sebab itu, Fraser itu era gemis telah digantikan oleh agama kan ya. Nah, maka era kepercayaan itu satu atau banyak Tuhan pada zaman itu harus digantikan oleh era selanjutnya, yaitu era pemikiran manusia, era ilmu pengetahuan yang telah kita miliki sekarang. Sama seperti magis, agama pun harus dikaitkan dengan kategori Taylor, yaitu kemampuan bertahan. Walaupun agama itu sangat identik dengan pemikiran masyarakat sebagai fosil intelektual, namun pada kenyataannya era agama itu telah berlalu. Nah, posisinya telah digantikan oleh ilmu pengetahuan. Cara berpikirnya itu akan memberikan penjelasan rasional yang terpercaya tentang alam semesta. Bagaikan sebuah kepercayaan magis yang baru, ilmu pengetahuan telah meninggalkan kepercayaan kepada kekuatan supernatural dan mencoba menjelaskan alam semesta dengan menampilkan prinsip-prinsip yang lebih general dan impersonal. Di zaman ini tidak akan lagi dinamakan prinsip imitasi atau kontak dalam magis. Yang ada hanya agama akan mengalami masa suram. Mau tak mau ilmu pengetahuan harus mengambil alih tepatnya. Karena ilmu pengetahuan adalah rasionalitas masa kini yang dapat mengetahui hukum-hukum alam dengan pasti. Bagi Fraser, ilmu pengetahuan adalah magis tanpa kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.